yang luar biasa dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kerajaan sorga dan siap menyambut kedatanganku yang kedua kali. Mari benahi dan siapkan hati kalian semuanya selagi masih ada waktu. Berkatku menyertai hidup kalian semuanya. Saudara, setiap tahun kita merayakan hari Natal, hari kelahiran Yesus yang luar biasa. Dan hari ini Tuhan tidak saja mau kita merayakan dari tahun ke tahun, tetapi benar-benar Yesus lahir di dalam hatimu. Dan engkau memeliharanya, engkau memperhatikannya, supaya Yesus yang ada di dalam hatimu semakin bertumbuh dan bertumbuh dewasa. Ketika Yesus dalam hatimu bertumbuh dewasa, maka dewasalah rohanimu, dewasalah imanmu, dan dewasalah semuanya. Jasmanimu terlebih. Dan hari ini kita mau melihat firman Tuhan dulu, ya. Kita juga merayakan Natal. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Hari kelahiran Yesus yang luar biasa. Matius 2 ya. Ayat 1 sampai 12, tapi kita baca yang ayat 10. Ya. Kita baca yang ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Saudara, karena orang Majus ini datang kepada Yesus dengan penuh sukacita, menerima kehadiran kelahiran Sang Juru Selamat. Mereka mendengarkan apa yang dikatakan malaikat, dan ketika mereka datang sujud menyembah, mereka tidak menyembah dengan tangan kosong, tetapi mereka membuka perbendaharaan mereka, dan mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Dan karena mereka memberikan yang terbaik buat Tuhan, dan dengan suara Tuhan, maka penyertaan perlindungan Tuhan ada dalam hidup mereka, sehingga mereka pun diperingatkan jangan kembali ke Herodes, tetapi pulanglah melalui jalan yang lain. Dan mereka pulang ke rumahnya lewat jalan lain, dan mereka selamat dari ancaman Herodes, dari malapetaka yang akan terjadi. Dan hari ini Tuhan mau semua kita yang sudah menerima kelahiran Yesus di dalam hatimu, Tuhan mau kita tetap menjaganya, memeliharanya, sehingga ada pertumbuhan, ada perkembangan, dan ada peningkatan dalam rohanimu, imanmu. Saudara, hari ini saudara, ialah manis kadang mainaskan. Ialah manis Tuhan mau tidak ada peningkatan. Kita tidak biasa-biasa dari tahun ke tahun terus begitu. Ya, dari tahun ke tahun bisa melewati tahun 2020. Selamat masuk 2021. 21 selamat masuk 22. 22 selamat masuk 23. Ya, dalam memasuki tahun 23 ada gelombang naik turun naik turun. Puji Tuhan sampai Desember ini. Ya, kita masih bisa sehat. Kita masih bisa bernapas lega, dan kita masih bisa melakukan semuanya dengan penyertaan Tuhan. Tetapi jangan lupa, hari ini sebelum memasuki akhir tahun, sebelum masuk tanggal 31 Desember, bereskan hatimu, benahi hatimu semuanya. Periksa hati kita. Sudahkah benar, sudahkah layak di hadapan Tuhan?
Ketika benar, maka dengan percaya diri, engkau akan memasuki tahun 2023 dengan kemenangan dan kemenangan bersama Yesus. Tadi saya sampaikan di mana ada pesan-pesan Tuhan, ada angin, ada badai, ada gelombang. Ada jalan yang berlubang, ada jalan yang batu-batunya terjal, ya, berkerikil. Bahkan ada lubang yang besar di samping jalan itu. Kalau tidak hati-hati, udah masuk lubang, ya, masuk ke bawah, mau naik lagi sulit, saudara. Hati-hati dalam tahun 2024. Saya tidak tahu di luar orang ngomong apa, ngeramal apa, saya tidak tahu. Tetapi yang saya tahu hari ini Tuhan memperingatkan kepada kita supaya kita benar, supaya kita bisa memasuki tahun 2024 dengan kemenangan dan kemenangan, dengan penyertaan Tuhan. Kita bisa melalui semuanya, kita cakap melalui semuanya, dan kita akan keluar sebagai seorang pemenang. Ya, saudara, hari ini bukan secara kebetulan dan kuat gagah kita apabila kita boleh ada seberapa yang ada, bisa mendengarkan akan sabda firman Tuhan. Karena Tuhan sangat-sangat mengasihi saudara dan saya. Dan Tuhan mau ada perubahan-perubahan terjadi dalam hidupmu. Apalagi Tuhan katakan, di mana ketika terlebih memelihara dan memperhatikan, maka kita akan bertumbuh dan bertumbuh. Dan ketika benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang berkata kita akan dibawa naik, naik, dan naik. Naik rohanimu, naik imanmu, naik levelmu, naik kedudukanmu, naik tingkatanmu. Naik dan naik sampai ke puncak berkemenangan. Dan kau menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan buat kerajaan sorga. Dan ketika banyak jiwa-jiwa dimenangkan buat kerajaan sorga, upahmu besar di sorga, demikian juga di bumi. Dan tiba saatnya kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka kita bisa naik dan naik bersama Yesus menyambut kedatangannya yang kedua kali. Dan engkau naik dan naik, pintu surga terbuka bagimu di surga. Dan engkau pun akan masuk dan duduk sehidangan bersama sang mempelai pria. Dan kau akan menikmati semua yang ada. Mari saudara, hari ini Tuhan sangat mengasihi Bapak Ibu semua. Jangan kita cuma dengar pesan Tuhan, dengar pesan Tuhan. Ya, jangan kita cuma berkutat dan berkutat dengan kehidupan di dalam dunia ini. Bingung cari makan, bingung cari duit, ya, bingung cari kedudukan, bingung dengan persaingan jati diri, bahkan bingung dengan persaingan pelayanan. Jangan. Karena pelayanan itu adalah melayani Tuhan, bukan melayani manusia, bukan melayani dengan kedangingan kita, bukan. Tetapi Tuhan mau kita melayani Dia dengan segenap hati. Dan semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Saudara, tahukah Anda? Ialah mari segera manaskan. Rencana Tuhan itu sangat-sangat indah dalam hidupmu. Dia akan bawa engkau naik dan naik ke level yang tertinggi. Sampai ke puncak dan menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Kalau tidak ada Yesus yang hidup di dalam hatimu, di dalam dirimu, kita tidak kuat, kita tidak mampu. Tetapi kalau kita mengerti, kita menerimanya, kita menghidupi, bagaimana cara menghidupinya? Apakah di dalam hati kita bisa dikasih makan nasi, bisa dikasih uang? Enggak. Tetapi kita menghidupinya dengan kita selalu membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Engkau makan nasi putih, engkau makan firman Tuhan. Ada perubahan, ada pertumbuhan di dalam rohanimu. Dan engkau selalu duduk diam dalam hadirat Tuhan. Engkau selalu meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Ketika kau meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, air kehidupan itu masuk dan masuk, memenuhi hidupmu, engkau semakin kuat dan gagah perkasa. Dan ketika kau menyertakan Roh Kudus dalam hidupmu, memerintah sebagai pemimpin di dalam hidupmu, Dia akan memimpin dirimu pada seluruh kebenaran. Karena tanpa Roh Kudus, tidak ada seorang manusia pun yang bisa hidup dalam kebenaran.
Karena hanya kebenaranku lah yang bisa membuka pintu surga terbuka bagimu di surga, demikian juga di bumi. Dan hanya kebenaranku lah adalah jalan. Firman Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya kebenaran itulah yang bisa membawa engkau untuk bisa memasuki kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang berhasil, kehidupan yang sukses, kehidupan yang berbahagia dalam rumah tangga keluargamu, dan kehidupan yang berkelimpahan. Bahkan kehidupan yang berkemenangan, dan kau akan naik dan naik dan naik sampai ke puncak level yang tertinggi. Dan kau pun akan menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Ya, mari hari ini kembali Tuhan ingatkan kepada kita, kalau barusan saya bisa merayakan ya pesta Natal secara jasmani dan secara jasmani dengan penyertaan Tuhan, dengan pimpinan Roh Kudus, dikasih petunjuk-petunjuk begini caranya, sehingga pesta itu boleh berjalan dengan luar biasa, ya, dengan lancar, dengan penuh hikmat, dengan penuh dengan penyertaan Tuhan, hadirat Tuhan. Sehingga semua yang datang di pesta itu merasakan damai sejahtera, damai sukacita. Yang belum pernah datang juga merasakan ya kekagumannya. Dan saya merasa Tuhan itu luar biasa. Ya, benar-benar luar biasa tuh. Ada yang berkata yang datang merasa kenyang. Ya, saya berharap kenyang rohani dan jasmani. Ya, itu. Nah, semua bisa terlaksana, tetapi Tuhan mau ada kemajuan lagi. Bukan cuma pesta secara jasmani, ya, kenyang rohani. Ya, puji Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan juga mau kita makan dan kenyang rohani semua yang ada di Zoom. Supaya apa? Semua kita bisa merayakan pesta kelahiran Yesus dengan sukacita, dengan hati yang bersyukur. Orang yang merasakan penyertaan Tuhan, orang yang merasakan sukacita dengan kelahiran Yesus di dalam hatinya, di dalam hidupnya, pasti bisa bersyukur. Dari tahun ke tahun ketika Anda merayakan kelahiran Yesus, Anda akan berkata, Tuhan, aku bersyukur. Dengan kelahiranmu ke dalam dunia, yang sudah memberikan keselamatan kepadaku, yang sudah memberikan keselamatan dalam hidup keluarga dan rumah tanggaku, yang sudah meluputkan aku dari maut kebinasaan, yang sudah meluputkan aku dari kehancuran rumah tangga dan keluarga, ya, dan sebagainya. Anda bisa berkata sama Tuhan. Dan dengan kelahiranmu Tuhan, yang sudah memberikan jalan hidup kepadaku, jalan hidup yang berkemenangan bersama Engkau. Aku bisa terluput dari rancangan yang jahat. Aku bisa terluput dari maut, kebinasaan. Dan aku bisa keluar dari dalam keadaanku, dalam keterpurukanku, dalam ketidakberdayaanku, dalam ketidakmampuanku. Dan aku bisa bangkit. Aku bisa keluar. Dan hanya Engkau yang bisa membawa aku naik, keluar, dan naik ke atas. Ketika Anda bisa bersyukur dan bersyukur, tahukah Anda? Rasa syukur Anda itu sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Kita selama ini mungkin tidak menyadari. Kita cuma dari tahun ke tahun hidup, kita merayakan hari Natal luar biasa. Senang, puji Tuhan, pakai baju baru. Ya, pergi ke salon sampai rambutku jadi begini. Karena gara-gara ke salon, saudara ya, dirubah total. Saya bilang kembalikan rambut saya seperti semula, ya kan? Memerlukan waktu. Tetapi saudara, kita tidak cuma dari itu rutinitas dari tahun ke tahun. Tetapi mulai hari ini kita belajar bersyukur sama Tuhan. Ketika Anda terus bersyukur sama Tuhan, sebelum akhir tahun, Anda sujud di hadapan Tuhan karena tanggal 31 Desember saya tidak ada bersama saudara, saya masih di Israel, ya, sedang menuju pulang ke Indonesia. Ada di rumah Anda berdoa, Anda bersyukur.
Sepanjang tahun Tuhan sudah menyertai, sudah melindungi, sudah memberikan fasilitas, sudah memberikan jalan terbuka, sudah memberikan kekuatan kesehatan kepada Anda. Sepanjang tahun 2023. Anda bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Katakan kalau Anda masih punya masalah, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan minta, Tuhan, besok ketika aku menginjakan kakiku, memasuki tahun 2024, aku mau Tuhan, aku memasukinya dengan penyertaan. Karena aku percaya ketika Engkau menyertai aku, Engkau yang membimbing, Engkau yang melindungi aku pasti bisa memasuki tahun 2024 dan aku bisa berjalan bersama Engkau. Aku bisa melewati cakap melalui segala perkara dan aku akan kembali sebagai seorang pemenang. Aku akan kembali menjadi orang berhasil, menjadi orang sukses. Aku akan berbahagia bersama Engkau, bersama seisi rumah keluargaku. Dan aku pun akan mengalami berkat berkelimpahan yang dari Engkau. Katakan itu sendiri kepada Tuhan. Ketika Anda berkata-kata begitu dan memasuki tahun 2024, 1 Januari, kembali sujud di hadapan Tuhan. Bersyukur sama Tuhan. Dan sertakan Tuhan sebagai pemimpin dalam kehidupanmu. Luaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Dan saya percaya 2024 mau ada angin, badai, topan, gelombang apapun yang besar, yang melanda kehidupan rumah tangga keluargamu, yang melanda kehidupan usaha pekerjaanmu. Tetapi ketika engkau menyertakan Tuhan di dalam perahumu, maka angin itu akan berhenti. Badai dan gelombang itu berhenti. Kenapa? Karena ada Yesus dalam buritan kapalmu. Ada Yesus dalam rumah tangga keluargamu. Ada Yesus dalam hidupmu. Dan engkau tidak usah takut berjalan bersama Yesus tahun 2024 ini. Engkau akan tetap tampil sebagai orang yang berkemenangan. Dan kalau tahun 2024 ada lubang yang besar yang menanti anak-anak Tuhan jatuh. Ada jalan yang berbatu-batu terjal. Ada jalan yang berkerikil yang bisa membuat engkau terpleset, yang bisa membuat engkau tidak bisa berjalan, tidak kuat berjalan. Tetapi sekali lagi, dengan penyertaan Tuhan, dengan pimpinan Roh Kudus akan memberikan petunjuk, jangan ke sana, bahaya. Jangan dengarkan apa yang disodorkan orang, yang ditawarkan orang, jangan. Karena engkau tidak tahu, Yesus tahu, kalau semua yang ditawarkan kepada engkau yang kelihatannya luar biasa, tetapi semua kosong. Di balik semua itu kosong. Tetapi hati-hati kata Tuhan. Ketika engkau terus meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, Roh Kudus akan memberikan petunjuk dan petunjuk kepada engkau, dan engkau tidak sampai terjerumus. Tetapi engkau tetap berjalan di jalan koridor kebenarannya. Dan kau tetap berjalan di jalan yang rata dan berjalan naik dan naik ke atas bersama Yesus. Ada kemenangan, ada keberhasilan. Ya, mari saudara, Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Saya ada waktu untuk pergi ke Israel 2 minggu. Saya dicas lagi, saya berdoa lagi di sana bersama rombongan teman-teman. Anda di Surabaya, di kota Anda, Jakarta dan sebagainya, Anda jangan berdiam diri. Tetapi Anda melekat dan melekat kepada Tuhan. Dan jangan lupa benahi hatimu semuanya. Jangan ada ganjalan. Kalau masih ada ganjalan, kurang puas, kurang sepaham suami istri, bereskan, terbuka semuanya. Supaya Anda bisa memasuki tahun 2024 dengan kemenangan, dengan penyertaan Tuhan. Ada orang yang tidak bisa masuk. Kenapa? Karena ada orang yang bisa merayakan pesta Natal bersama saya. Tetapi ketika tiba menginjakan kakinya, memasuki tahun depannya, baru masuk 1 hari, berangkat. Baru masuk 1 minggu, berangkat. Baru masuk 2 minggu, berangkat. Tetapi tahukah saudara, kalau Anda disertai Tuhan,
Anda diberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan, umur panjang. Anda masih bisa menapaki, menginjakan kakimu memasuki tahun 2024 dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang yang dari Tuhan. Dan Anda diberikan kemampuan untuk mampu menghadapi semuanya, menjalani tahun 2024, dan Anda akan naik dan naik bersama Yesus, dan Anda akan berkemenangan. Ya, jadi jangan lalai, bereskan hati. Sebelum tutup tahun hatimu beres. Tidak ada ganjalan. Sujud di hadapan Tuhan, merendahkan diri, mengucap syukur. Masuk tahun 2024 tanggal 1. Sujud lagi di hadapan Tuhan, mengucap syukur. Jangan lalai, minta penyertaan Tuhan. Andalkan Tuhan, sehingga memasuki tahun 2024, dengan penyertaan Tuhan, dengan perlindungan Tuhan, covering Tuhan, bahkan dengan petunjuk Tuhan yang masih tersisa di tahun 2023, yang masih terbengkelai, belum diselesaikan. Tahun 2024 percaya, semua akan selesai dengan cara Tuhan. Semua akan Tuhan atur, semua akan Tuhan berikan jalan terbuka dengan cara Tuhan yang ajaib. Percaya, imani, itu terjadi dalam hidupmu. Ya, mari saudara, saya tidak akan bicara panjang lebar, tetapi Roh Kudus mau Anda berbenah dan berbenah. Karena semakin singkat waktunya, semakin kedatangan Tuhan itu di ambang pintu. Kalau kita nggak pernah meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, bagaimana kita bisa berjalan, melakukan segala sesuatu? Bagaimana kita bisa berkemenangan? Saudara tahu, saya punya sahabat yang begitu mengasihi saya. Ya, dia begitu mengasihi saya. Dan dia selalu ngomong sama saya berkali-kali, jangan berangkat ke Israel. Tunda keberangkatanmu. Ya, saya bilang, loh, ini undangan dari Tuhan. Ini adalah kesempatan dari Tuhan untuk kita berangkat. Aduling, dia bilang. Aku tahu kamu melayani Tuhan. Aku tahu kamu sekarang dipakai Tuhan luar biasa. Tapi kamu harus pakai ini otak, kata dia. Ya, memang orang-orang jemaat-jemaat yang mau pergi, dia mungkin berani, dia mungkin tidak takut bahaya, dia mungkin dengar suara Tuhan. Lihat itu banyak pendeta besar yang juga dengar suara Tuhan. Lihat itu si A, si B, ya, yang dengar suara Tuhan. Tetapi mereka menunda keberangkatan mereka semua untuk ke Israel. Karena di sana ada perang. Jangan sampai ketika kamu masuk di sana, lalu ada perang. Lek mati langsung enggak apa-apa katanya. Ya, nek mati langsung enggak apa-apa. Tetapi kalau sampai enggak mati langsung, kena perang lalu kakinya putus, gimana cacat seumur hidup? Coba pikir, dia bilang. Aku itu sayang sama kamu. Aku enggak mau kamu celaka. Aku enggak mau kamu sampai mati sia-sia. Harus punya harus peka, kata dia. Kita memang dengar suara Tuhan, tetapi harus pakai hikmat. Jangan diterjang saja, jangan diterobos saja. Saudara, itu dari sahabat saya. Dari anak-anak saya, Mami tidak tahu keadaan. Tidak perlulah Mami pergi. Ya, ditunda saja supaya keadaan aman. Jangan nanti Mami pergi, lalu ada apa-apa, malah menyusahkan semua keluarga. Saudara, anak-anak saya banyak yang berkata-kata. Mereka berkata halus. Kenapa? Karena mereka tidak mau. Kalau dilarang nanti tambah berangkat. Jadi mereka halus katanya. Ya, jangan pergi. Mami nggak tahu. Yang di luar berkata, Mami coba perhatikan. Lebih baik Mami ke tempatku aja, aman. Nanti yang Israel ditunda. Gitu, saudara. Ya. Tetapi saudara, Tuhan, saya selalu berdoa, Tuhan berangkat enggak? Berangkat enggak ya Tuhan? Dan
ketika saya ketemu sama pimpinan tour, ya pimpinan travelnya, si pimpinan berkata apa lagi? Kalau menurut saya, ya, bayangin ini sih yang punya travel loh, saudara. Dia bilang kalau menurut saya lebih baik ditunda dulu. Loh, coba, ya, daripada resiko. Tapi dia bilang, saya juga aneh, saya juga heran. Kenapa banyak visa yang ditolak, enggak keluar. Tapi visa kalian kok diterima, kok dikeluarkan visanya. Itu berarti tanda bahwa Tuhan boleh kita berangkat. Saudara, sebelum keberangkat masih ada masalah. Ada ganjalan lagi yang terjadi. Yang hampir juga membuat kita enggak berangkat. Tetapi ketika kita tetap yakin dan percaya, kita tetap berdoa. Dan Tuhan pakai seorang anak juga yang Tuhan kasih pernyataan, tetap berangkat. Tetap berangkat, kenapa? Karena di situ Tuhan akan berbicara banyak kepada kita. Semua yang bisa berangkat adalah orang semua pilihan Tuhan. Yang namanya sudah dicatat, sudah diundang sama Tuhan. Dan semua yang berangkat akan dapat sesuatu dari Tuhan. Dan saudara, dia tetap tidak bergeming. Dia tetap percaya. Bahkan dia diajak orang tuanya. Pergi ke Jepang aja jalan-jalan. Pergi ke Amerika jalan-jalan. Dia berkata apa? Enggak. Saya akan pergi ke Israel dulu. Saya akan berdoa dulu. Baru saya mau pergi ke negara lain. Bayangin saudara. Ini anak luar biasa. Masih umur 12 tahun. Tetapi dia mendapat pernyataan Tuhan. Dan ketika orang tuanya ya mulai ada keraguan. Udah mendekati hari H nih. Kurang 2 minggu. Ada keraguan. Dia tetap tidak bergeming. Dia tetap berkata berangkat. Tetap berangkat. Padahal dalam hatiku juga ketik-ketik. Berangkat enggak ya? Berangkat enggak ya? Tapi Tuhan itu ajaib. Ya. Akhirnya berangkat juga. Jadi berangkat. Bayangin saudara. Dan ketika saya percaya, ya, mujizat terjadi, semuanya jadi berangkat, semua selesai, semua bisa berangkat. Dan ketika kita bisa berangkat, saya percaya, janji Tuhan benar-benar terjadi. Janji benar Tuhan benar-benar akan tergenapi dalam kehidupan semua yang berangkat. Karena ada rencana Tuhan. Dan ketika kita menerima sesuatu dari sana, nanti kita pulang di Indonesia, kita akan bagikan kepada Bapak, Ibu, Saudara. Oleh sebab itu mari, ya, Anda juga berdoa buat kita. Jangan ciling-ciling pergi lalu nggak pulang, nggak ketemu lagi, ya kan? Doain. Kita semua pulang pergi selamat dengan penyertaan Tuhan, dengan perlindungan Tuhan. Ya, saya coba ngetes saudara. Saya ini coba ngetes. Saya pergi ke rumahnya Bapak Gembala Wilson Pangkai, ya, bersama teman-teman. Saya coba ngetes gitu loh. Kan beliau juga bisa dengar suara Tuhan kan. Saya cuma tanya, Bapak Gembala, kira-kira saya berangkat nggak ya? Langsung dijawab, berangkat. Percaya berangkat. Oh, berarti berangkat. Nek gitu beneran berangkat. Cuman terkadang itu suara-suara iblis itu berusaha mempengaruhi. Kelihatannya baik, kelihatannya luar biasa. Enggak salah sih, memang dia sayang sama saya. Kalau enggak sayang, rambut saya enggak dicat begini, saudara. Ya, enggak dikeriting gini untuk acara Natal. Saya bingung untuk mengembalikan modelnya, enggak bisa. Ya, sebisanya saya mungkin Tuhan mau buat begini. Ya, ada perubahan sebentar gitu, nanti kembali. Ya, Tuhan itu baik, saudara. Tuhan itu luar biasa. Dia memang sayang sama saya. Waktu dokter berkata, wah kamu ini udah sakit di leher. Kalau nggak dioperasi, kamu bisa lumpuh. Kamu nggak bisa jalan. Nanti lama-lama bisa mati, dia bilang gitu. Dokternya tuh bilang gitu. 4 dokter suruh saya operasi. Tetapi 1 dokter berkata, jangan dioperasi. Sampai waktu saya sakit, saya nggak tahan dokter, operasi aja. Dokter bilang,
Saya ini loh yang jadi dokter yang mengerti semuanya. Saya tidak menganjurkan Anda operasi. Karena kalau dioperasi, saraf di leher itu banyak, ya. Bisa mengenai salah satu, Anda malah enggak bisa lihat gini loh. Bisa terus dingkluk gini, ya. Enggak bisa goyang nanti. Malah sarafnya kena semua, Anda pun akan lumpuh total. Saudara tahu enggak? Ketika dia dengar dokter berkata begitu, ya, dia datang kepada saya. Dia bawa itu obat. Sini Ling. Ya, bukan dokter, ini teman. Sini, wes. Aku ini kasihan sama kamu. Tak sontek noai. Tak coba supaya kamu sembuh. Saudara, dia sontek langsung saya. Bayangin, disontek. Nggak tahu masuk, nggak masuk, pokoknya disontek. Ya. Dan ketika dia sudah sontek satu kali, lalu ketika ada dokter dari Malaysia datang, dia panggil saya lagi. Sini coba suntik. Biar kamu mengalami perubahan. Dan saudara tahu, saya disuntik lagi. Satu seri itu 36.000 US. Bayangin, hitungan sendiri. 36.000 US kalian 15.000, berapa ratus juta? Tuh, Ibu Sri Padari ambil kalkulator, dihitung dulu. Ya, berapa ratus juta, saudara? Masuk dalam tubuh saya gratis. Tuhan Yesus itu ajaib. Berikan hatimu yang terbaik buat Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah berhutang. Ya. Dan Tuhan akan berikan yang terbaik buat engkau dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya. 36.000 dolar kali 15.000. Berapa jumlahnya? 540 juta. 540 juta masuk ke tubuh saya itu gratis. Tidak usah membayar. Bayangin saudara, dan itu bisa membuat saya bertahan hidup 10 tahun ke depan. Saya tidak sakit. Setiap saya sakit, saya berkata, aduh sakit, saya bilang gitu. Dan dia baik hati, kalau dia lagi ada obatnya, dia suntik saya. Ya. Dan ketika saya diajak dia nonton bioskop, ya udahlah, saya bilang, ya udahlah, apa ini loh, barengin dia gitu ya, nonton. Kan dia tuh kalau nonton selalu yang paling pojok, paling atas. Saya ngikutin, nggak pernah nonton, dia ikutin. Udah sampai di atas, saya duduk tuh ngos-ngosan, ya toh, nggak pernah naik tangga itu, saya ngos-ngosan. Dia bilang, Ling, kamu kok ngos-ngosan? Saya bilang, iya paling tadi lu naik tangga itu lu, itu yang membuat saya ngos-ngosan. Saya bilang gitu. Enggak, kamu ini pasti ada jantung. Saya bilang, enggak ada. Udah percaya aku pasti ada jantung. Dia bilang, enggak. Besok ke dokter. Saya bilang, iya daripada ribut di bioskop toh. Iya. Tapi saya nggak lakukan. Besok itu dia perhatian, dia telepon lagi. Udah ke dokter. Iya nanti. Jam 5 telepon lagi. Udah ke dokter. Iya nanti, saya bilang. Jam 6 telepon lagi. Iya nanti. Jam 7 dia udah nggak telaten. Sekarang gua ke rumah sakit. Kamu berangkat dari rumahmu. Kita ketemu di sana. Kalau nggak digituin, saya nggak akan ke dokter. Ya. Karena saya pikir saya nggak ada sakit. Akhirnya benar, saudara. Saya ke dokternya, ke rumah sakit. Dia juga tiba di rumah sakit. Dan ketika diperiksa, saudara tahu, ketika diperiksa, dokternya lagi bilang, wah ini ada sakit jantung. Tapi jantungnya itu bukan seperti jantung biasa. Kalau jantung koroner bisa dioperasi, ya toh? Jantung melar bisa dioperasi, ini enggak. Ini penebalan jantung, enggak ada obatnya. Cuman bisa jaga dari makanan. Kolesterolnya, jaga. Kalau terlalu banyak lemak, itu klep jantung kan naik turun begini toh. Nah, kalau kamu enggak jaga jantungnya itu klep jantungnya melemah, akhirnya berhenti, ya udah berangkat. Dokternya cuma ngomong gitu. Saya tanya, obatnya ada dok? Enggak ada. Minum vitamin aja, lu coba. Tahu nggak, saya yang dengar gitu, saya biasa-biasa saja. Tetapi teman saya ini yang enggak biasa. Ya, dokternya nepuk-nepuk dia. Ini enggak ada obatnya. Obatnya cuma stem cell.
Dia pikir, dia yang pikir. Saya nggak punya duit, saya nggak pikir. Ya, dia yang pikir. Setelah dia pikir, akhirnya dia berupaya. Dia berupaya dan akhirnya dia panggil saya. Aku enggak mau kamu mati, katanya gitu ya. Aku enggak mau kamu mati. Aku akan suntik kamu stem cell. Supaya kamu hidup. Masuk lagi saudara. 36.000 US dalam tubuh saya. Bayangin sudah 72.000 US ini ada di dalam tubuh Cik Ling Ling. Dari mana duitnya? Kalau bukan kasih dan kemurahan Tuhan. Enggak mungkin. Tetapi saudara tahu, Tuhan itu luar biasa. Dan ketika dimasukin lagi, ya, disuntik lagi sampai ke-4, saya cek ke dokter lagi. Dan ketika dicek ke dokter lagi, dokter bilang, udah bagus, ada perkembangan. Udah 80%. Lanjutkan sampai 6 suntikan. Baru semuanya normal, udah nggak usah takut. Saudara, Tuhan itu luar biasa. Ketika engkau selalu memelihara bayi Yesus, selalu berkembang dalam hatimu, dalam hidupmu. Engkau semakin melekat sama dia, semakin kau benar di hadapan dia. Tuhan tidak akan membiarkan engkau mati sia-sia. Ya, dia teman saya ini tidak akan membiarkan saya mati sia-sia. Dia sayang sama saya dan dia memberikan kepada saya yang tidak mungkin orang lain berikan. Siapa yang berani berkorban? Siapa yang berani memberikan? Anak saya saja nggak mampu. Tetapi Tuhan pakai anak Tuhan ini. Dengan kemampuannya, dia bisa memberikan yang terbaik buat saya. 1 M udah masuk di tubuh saya. Yang gratis, saudara. Tuhan itu baik. Barusan saya juga pergi ke Jakarta. Saudara, waktu saya ke Jakarta, ya, Tuhan berikan fasilitas yang luar biasa. Kok Tuhan ketemukan anak Tuhan ini juga luar biasa. Ya, saya melihat, walaupun saya baru kenal di Zoom, saya melihat beliau, dia bisa membaca hatinya. Ya, luar biasa hatinya. Dan dia, sebelum saya pulang, dia berikan kepada saya suntikan lagi. Ya, ada suntikan stem cell juga gratis yang diberikan kepada saya. Tuhan Yesus itu ajaib. Oleh sebab itu mari, datanglah kepada dia dengan segenap hati. Berikan hatimu yang terbaik buat dia. Orang maju saja bisa memberikan emas, kemenyan, dan mur. Anda pun bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Berikan hatimu yang seperti emas itu kepada Tuhan. Jangan pikirannya emas ini mata duitan, emasku disuruh nyumbang, emasku disuruh nyumbang. Jangan. Emasmu tidak bisa membuat engkau masuk surga. Emasmu tidak bisa membuat engkau sembuh dari segala penyakitmu. Dan emasmu tidak bisa membuat rumah tanggamu harmonis dan bahagia. Dan emasmu tidak bisa mengembalikan sakit hatimu yang luar biasa yang penuh dengan kepahitan. Tidak bisa. Tetapi hatimu yang seperti emas, itu yang bisa membuat semuanya berubah. Segalanya berubah dengan cara Tuhan yang ajaib. Itu yang Tuhan cari di dalam hatimu. Saudara, saya berusaha memberikan kepada Tuhan apa adanya. Yang semampu saya, yang sebisa saya. Saya tidak pernah memberikan kepada Tuhan persembahan 1 on emas, tidak pernah. Tetapi saya punya hati yang selalu dilatih, diproses, dibentuk sama Tuhan. Supaya semakin hari semakin indah, semakin seperti emas yang murni. Dan ketika kau bisa memberikan hatimu seperti emas yang murni, yang tidak pernah berubah, ditaruh dimanapun tidak pernah berubah, tetap sebagai emas murni. Maka Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada Anda. Dan Tuhan tidak akan membiarkan mati sia-sia. Masih mau berangkat, masih dikasih tahu, masih di WA, link jangan berangkat. Ya. Kenapa? Karena dia sayang saya. Tetapi itu dilihat dari kacamata manusia.
tetapi kita berjalan dengan iman. Ya, kita berjalan dengan iman, Tuhan pasti menyertai, Tuhan pasti melindungi, dan Tuhan sendiri yang mengcovering kita pulang pergi dengan selamat. Dan jangan lupa semua yang ada di Zoom ini juga berdoa buat kita, ya, buat saya. Supaya hari ini Anda lihat Cik Lingling, tanggal 1 juga Anda lihat Cik Lingling lagi, ya kan? Supaya kita berjumpa lagi. Dan saya bisa mendoakan saudara lagi. Dan saya percaya, kalau semua rencana kepergian ini, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita sungguh-sungguh berdoa di sana, kita pulang dengan pengurapan Tuhan yang baru. Dengan semua pesan-pesan Tuhan yang baru. Yang harus saya bagikan buat saudara. Semua yang ada di Zoom ini. Kenapa? Karena Tuhan sangat mengasihi dan menyayangi saudara. Tuhan mau ada perubahan demi perubahan terjadi dalam hidupmu. Sehingga kau pun berkemenangan. Dan kau bisa menginjakan kakimu memasuki tahun 2024. Berjalan dengan penyertaan Roh Kudus, naik dan naik dan naik ke atas. Saya ingin saudara semua naik ke atas. Tahukah Anda? Kalau Anda naik dan naik ke atas waktu Sabtu terakhir, di mana penglihatan dari Tuhan. Ketika kita semua naik dan naik ke atas, kita bisa menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan Anda berkemenangan. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Ya, mari saudara, hari ini bukan sekedar merayakan Natal, tetapi Natal itu benar-benar ada di dalam hatimu. Selalu ada Natal, selalu ada sukacita, selalu ada kelahiran Yesus di dalam hatimu. Maka kesukaan sorga selalu ada di dalam hatimu. Firman Tuhan berkata apa? Hati yang gembira adalah obat. Hati yang dipenuhi dengan kesukaan sorga. Hati yang dipenuhi dengan kedamaian, kesejahteraan. Dan ketika kau sujud di hadapan Tuhan dengan hati yang benar, maka doamu akan mendapat jawaban yang terbaik dari Tuhan. Doamu akan membuat terobosan terjadi. Akan membuat percepatan terjadi. Pelipat gandaan terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Mari saudara, kelihatannya enggak mungkin. Kelihatannya mana bisa, mana mungkin. Mana bisa aku berubah? Banyak orang berkata, mana mungkin aku bisa diberkati Tuhan? Modal aja aku enggak punya. Mau kerja apa? Modal aja enggak ada. Saya mau beritahu saudara, modalmu adalah dengkulmu. Modalmu adalah lututmu. Ketika engkau berlutut di kaki Yesus, ketika engkau merendahkan hatimu di kaki Yesus, dan engkau mengangkat kedua tanganmu ke atas, berserah dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan engkau memohon pertolongan Dia, engkau memohon tangannya supaya dia tangannya terulur, turun ke bawah, menjamah engkau, maka seketika itu juga semua terselesaikan, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, dan kau akan mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, kalau saya cerita nggak selesai, tetapi saya sudah banyak melihat semua yang ditolong Tuhan, semua yang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Semua mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Rumah tangga yang berantakan, udah pisah, udah cerai, udah gonok gini dibagi. Udah tidak mungkin. Tetapi ketika dia yakin dan percaya, dengan imannya yang sebesar biji sesawi yang tidak kelihatan, dia percaya dan dia selalu duduk diam dalam hadirat Tuhan. Maka keajaiban mujizat terjadi. Suaminya pulang kembali. Sampai suaminya meninggal ada di pangkuan istri pertama. Saudara, ketika engkau benar di hadapan Tuhan, mari mulai hari ini jangan cuma sekedar merayakan Natal, hura-hura. Boleh, itu boleh karena kita semua bersuka cita. Tetapi yang terlebih, Yesusnya itu benar-benar bertumbuh
dewasa dan dewasa di dalam hatimu, sehingga membuat engkau dewasa rohanimu, dewasa imanmu, dan ada perubahan dalam jasmanimu. Engkau semakin naik dan naik ke atas. Ketika engkau semakin naik dan naik ke atas, maka engkau semakin tinggi. Di bawah ini mau ada angin, ada badai, ada gelombang, macam-macam terjadi. Engkau di atas, engkau tidak akan terkena. Mau asap, mau bawa asap sampah dan sebagainya, tidak akan mengenai engkau. Kenapa? Karena engkau sudah ada di atas. Tapi kalau kita di bawah, ada orang bakar sampah, kita mencium bau sampah. Ya, ada asap kebakaran, kita mencium yang tidak baik. Ada angin ribut, kita terkena angin ribut karena kita tetap di bawah. Tapi kalau kita di atas, mau ada angin ribut, mau ada apa, tidak akan terkena karena di atas. Tsunami boleh datang, kita di atas, kita tidak kena, kita selamat. Oleh sebab itu mari terus berjalan bersama Yesus, tingkatkan semua, tingkatkan jam-jam doamu. Tingkatkan hubunganmu dengan Tuhan. Semakin melekat dan melekat. Percayalah. Bagi Tuhan ada yang mustahil. Bagi engkau yang percaya dengan iman sebesar biji sesawi, maka itu membuat engkau pun tidak ada yang mustahil bagimu. Dan membuat engkau berkemenangan. Berjalan bersama Yesus ada kemenangan, ada perubahan. Tadi saya berkata sama Anda, modalmu adalah lututmu. Ketika engkau terus duduk diam dalam hadirat Tuhan, engkau selalu mengangkat kedua tanganmu ke atas, jangan ngomel, jangan bersungut-sungut. Tuhan, mana buktinya Tuhan? Engkau berkata pesan-pesan Tuhan, engkau akan berkati aku, engkau buka jalan mana sampai hari ini? Tidak ada jalan. Mana Tuhan, engkau berkata suamimu akan kembali, sampai hari ini tak tunggal, tidak pernah kembali, malah gak pulang-pulang. Jangan. Tetapi perkatakan dengan iman. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah bawa suamiku kembali dengan caramu yang ajaib, walaupun belum kembali. Tapi perkatakan dengan imanmu itu, dia akan kembali sungguhan. Saudara, ketika kau jual tanah, belum laku-laku, tidak laku-laku sampai hari ini. Tetapi perkatakan terima kasih Tuhan. Engkau sudah kirim pembeli yang luar biasa. Tanahku sudah laku dengan caramu yang ajaib. Itu dibalik, perkatakan itu. Jadi, benar-benar laku terjual dengan cara Tuhan yang ajaib. Mari saudara, kan saya pernah saksikan, Anda sudah dengar belum? Ketika seseorang mengalami keterpurukan, tidak berdaya, anaknya 4 tidak bisa sekolah semua. Dia cuma berlutut berdoa. Dia mengucap syukur sama Tuhan. Dia minta ampun dan mengampuni. Dan Tuhan buka jalan ke-4 anaknya semua kuliah di fakultas yang luar biasa. Dan semuanya gratis. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang beracara. Tuhan menggerakkan temannya untuk menyekolahkan anaknya semua lulus. Dan sekarang anaknya semua udah jadi orang. Masing-masing punya rumah sendiri-sendiri berhasil. Mari saudara, mulai hari ini, perkatakan yang baik dan benar dengan iman. Bersyukur suamiku sudah pulang Tuhan, walaupun belum. Bersyukur Tuhan, terima kasih Engkau sudah buat usahaku luar biasa. Usahaku laris, manis, lancar. Itu berkatakan. Jadi, sama saat ini kau berkata, Tuhan, aku bersyukur kau sudah panggil dan pilih aku. Engkau sudah pakai aku luar biasa, padahal belum. Katakan itu, jadi nanti engkau dipakai luar biasa. Yang sakit belum sembuh, perkatakan Tuhan, aku percaya Engkau sudah sembuhkan aku dengan caramu yang ajaib. Dan hari ini aku sudah sembuh. Walaupun digerakkan itu sakit, tapi gerakan dalam nama Yesus, aku sudah sembuh. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Jadi saudara, kalau saya saya menyesali dan menangisi nasib saya mungkin ya, saya nggak jadi sampai hari ini. Dan kalau saya merasa, aduh Tuhan, kenapa kau berikan aku sakit begini Tuhan? Kenapa Tuhan, kenapa? Tidak dapat suntikan 1 miliar Tuhan, saudara.
Tetapi ketika saya bersyukur, Tuhan, Engkau pasti berikan yang terbaik buat saya. Nggak tahu caranya ya apa, tapi Tuhan kasih gratis. Mari saudara, ya kalau saya bisa mengalami semuanya, saudara juga bisa. Hari ini perkatakan yang baik. Dengan imanmu, diubah kata-katanya. Jangan ngomel lagi, jangan bersungut-sungut. Memangnya Tuhan tidak tahu? Tahu. Tuhan Maha tahu masalahmu. Tuhan mau ketidakberdayaanmu. Tuhan tahu engkau kepepet. Tuhan tahu semuanya. Tetapi perkatakan dengan iman, Tuhan, Engkau sudah kirimkan pembeli, Engkau sudah berkati aku, Engkau sudah buat usahaku maju, usahaku naik, itu dikatakan terus. Jadi saudara, mari hari ini Tuhan Yesus benar-benar mau ada di dalam hati saudara. Dia mau terus memimpin engkau untuk engkau berkemenangan, ya. Dan hari ini kita bisa merasakan, ya, kita bisa bersama-sama walaupun berjauhan, tetapi dengan hari Natal ini kita boleh merasakan hadirat Tuhan. Kita boleh merasakan jamahan Tuhan, dan saya mau Anda juga merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ada jalan terbuka, ada jawaban Tuhan yang luar biasa. Yang belum punya tulang rusuk, percaya Tuhan berikan tulang rusuk yang terbaik. Percaya Tuhan juga berikan yang punya tulang kepada engkau dengan caranya yang ajaib. Ya, dan ketika Anda bersyukur, itu akan datang tepat pada waktunya. Ya, mari saudara, mari kita mau datang sama Tuhan. Percayalah, berjalan bersama Yesus, selalu naik dan naik ke atas, selalu berkemenangan. Tak ada ceritanya jalan Yesus lalu merosot-merosot ke bawah. Enggak ada. Semua yang berjalan bersama Yesus pasti naik dan naik, maju ke depan, naik dan naik ke atas. Dan Tuhan katakan, engkau akan melejit seperti mercusuar yang tidak tertahankan. Dan kalau Tuhan yang angkat, maka tidak ada satupun yang bisa merendahkan. Ya, mari saudara. Saya undang Ibu Gembala Feba Ninik yang berdoa buat firman Tuhan. Dan saya mau saudara berbenah dan membenahi hatimu, supaya engkau mengalami perubahan-perubahan terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya. Oke. Mari Bapak Ibu Saudara kita akan masuk dalam doa. Kita bawa ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita semua untuk mendengarkan tentang nasihat-nasihat firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang maha besar Bapa kami dalam sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih atas perkenanan-Mu. Engkau membawa kami pada saat malam hari ini untuk kami bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, baik dalam penyembahan pujian kami, baik kami yang sudah menerima doa, nubuatan, ataupun pesan-pesan Tuhan melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan firman-Mu bertumbuh di dalam kehidupan rohani kami, supaya kami tidak selalu kehidupan rohani yang kerdil, rohani yang kanak-kanak. Oh Tuhan, Tuhan mau supaya kami semakin hari memiliki kedewasaan rohani, memiliki pikiran-pemikiran yang dewasa. Oh haleluya, tujuan-tujuan yang pasti di dalam Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami mengikut Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup dan penuh kuasa. Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Tuhan, kami percaya ibadah kami tidak menjadi sia-sia. Saat kami tinggalkan segala keinginan dunia, kami tinggalkan, kami lupakan semua apa yang di belakang. Dan kami mau mengarahkan diri kami untuk terus maju bersama Tuhan. Dengan mata yang tertuju kepadamu ya Tuhan. Oh haleluya, firman-Mu akan mendidik kami, mengajar kepada kami
Oh Tuhan, semakin menjadi orang Kristen yang militan, menjadi anak-anak Tuhan yang bisa melakukan kehendak Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, bawa kami semakin lebih sungguh-sungguh lagi untuk mengasihi Engkau, mencintai Engkau. Bukan di dalam bibir atau di atas bibir kami, di dalam mulut kami. Tetapi kami mau lakukan ya Tuhan, membawa persembahan dari hidup kami yang terbaik. Oh Tuhan, baik itu berupa materi, harta, terlebih hati yang tulus dan ikhlas. Oh Tuhan, kami percaya sehingga ibadat dan pengabdian kami tidak menjadi sia-sia. Karena Tuhan memperhitungkan semua pengorbanan dan jerih lelah yang sedang kami lakukan untuk Tuhan. Haleluya, bukan untuk manusia. Kami berdoa untuk Zoom Grace Ministry. Ini untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk ketenaran pribadi, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan agar dimasyurkan di seluruh muka bumi ini, sampai menjangkau kepada bangsa-bangsa di tempat yang jauh sekalipun, dapat mendengar berita tentang keselamatan, tentang kepribadi Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati Tuhan jemaat-Mu yang ada di Zoom Grace Ministry ini, yang sudah mendengarkan. Oh Tuhan, haleluya, firman Tuhan, yang sudah menerima pesan Tuhan, doa nubuatan, supaya kami tidak hanya mendengar dan mendengar, tetapi kami boleh mengalami lawatan Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Terima kasih Tuhan, lewat hamba-Mu Cik Lingling Tuhan, pakai dengan urapan dan hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya senantiasa Tuhan pegang pelayanan hamba-Mu ini, senantiasa untuk menjadi berkat bagi kami semuanya, menjadi berkat untuk keluarganya, menjadi berkat untuk orang-orang yang sedang menantikan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga doakan pribadi-pribadi yang suka mendukung, baik yang mereka sudah berdoa, oh Tuhan, untuk Grace Ministry ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk co-host yang sudah berjuang juga, oh Tuhan, secara kami David dan Sylvia, juga bersama keluarganya, pergumulannya, profesinya, pekerjaannya, pernikahannya, oh Tuhan, ekonominya, semuanya diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk Julius Tuhan, Engkau berkati juga pergumulannya. Kami tahu, kami percaya setiap pribadi pasti punya pergumulan besar ataupun kecil, berat ataupun ringan. Tapi Tuhan sangat peduli, Engkau memberkatinya. Baik, kami juga doakan untuk Stasia yang juga ikut ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan, bawa mereka memiliki masa depan yang penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang ada di dalam Grace Ministry ini Tuhan. Oh Tuhan, Engkau tolong Bapak Wilson Pangkai. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah pulihkan kembali, berangsur-angsur sehat walafiat. Kami berdoa untuk Bu Hera. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Stephen Moses, hamba-Mu Bapak Luther Mandi, hamba-Mu Bapak Daniel, hamba-Mu Bapak Timotius. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Dorcas Ruci. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Grace Lumampau. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Deborah, Ibu Sumihar. Tuhan, kami serahkan mereka dalam tangan kuasa-Mu. Bapak Hartono, Bapak Yosua. Tuhan, kami serahkan Ibu Rosriana. Tuhan, kami serahkan, oh Tuhan, masing-masing pribadi ataupun nama yang tidak sempat kami sebut, Tuhan juga berkuasa untuk melawat dan memberkati. Pakai pelayanannya dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan, memberikan kekuatan dan penghiburan dalam menghadapi jemaat. Oh Tuhan, Engkau senantiasa menyertai dan memberkati pelayanannya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Dr. Habel Nun. Tuhan, kami juga berdoa untuk, oh Tuhan, Bapak Sarwono Bedah. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Dr. Endriana. Tuhan, Engkau tolong semua satu persatu. Tuhan, tolong, oh Tuhan, Engkau limpahkan berkat-Mu bagi Bapak Ibu, oh Tuhan, orang tua mereka masing-masing. Tuhan, anak-anaknya, Tuhan, dengan masa depannya. Tuhan, Engkau mau tolong, oh Tuhan, ada beberapa, oh Tuhan, pengusaha,
Oh Tuhan, haleluya, para bisnismen, berkati usaha mereka, berkati mereka sebagai pegawai ataupun mereka yang wira swasta, berkati anak-anak pelajar dengan hikmat, akal budi, dan kepintaran. Tuhan, berkati mereka dalam kesehatannya, berkati ekonominya, berkati rumah tangga hidup nikahnya. Tuhan, Engkau tahu kalau ada di antara kami yang sedang bermasalah dalam pernikahan, Tuhan, Kau pulihkan. Oh Tuhan, rumah tangga yang sedang mengalami haleluya broken home, Tuhan, pulihkan kembali. Kalau ada mereka usahanya sedang mengalami kegoncangan, Tuhan juga lawat dan Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, orang-orang tua yang sudah lanjut usia, Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan daripada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Tuhan, akhirnya kami juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu Cik Ling Ling. Kalau pada hari ini masih bisa melayani kami, oh Tuhan, di dalam bentuk Zoom Grace Ministry ini, Tuhan, tambahkan pengurapan-Mu, hikmat-Mu, kuasa-Mu, oh Tuhan, mengcover pelayanan hamba-Mu ya Tuhan, sehingga hamba-Mu diberikan kesehatan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan, kalau tentang masalah kesehatannya, Tuhan, jamah semakin dipulihkan kembali dengan cara Tuhan yang ajaib. Tuhan, kami percaya berkati keluarganya, berkati Tuhan masa depan cucu-cucunya. Oh Tuhan, anak-anak semua mantunya kami serahkan. Tuhan, limpahkan berkat kemurahan-Mu. Tuhan, tolong Tuhan, kami juga tetap doakan untuk para Tuhan, para dermawan, simpatisan, berkati. Oh Tuhan, mereka yang sudah haleluya ikut ambil bagian dalam melayani pekerjaan Tuhan, baik melalui harta mereka, melalui uang mereka, Tuhan, berkati kembali dengan limpahnya. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk oh Tuhan, ibadah onset, oh Tuhan, ibadah haleluya Zoom, maupun oh Tuhan, ibadah pelayanan di Surabaya dan sekitarnya sampai keluar kota. Saat hamba-Mu nanti berangkat ke Israel, oh Tuhan, untuk sementara 2 minggu, oh Tuhan, akan diliburkan sementara. Tuhan, sampai menunggu kami hamba-Mu pulang kembali dari Israel. Semua kami percaya Tuhan, kami sepakat mendoakan hamba-Mu, Tuhan, dengan rombongan 30, oh Tuhan, jiwa yang bersama-sama hamba-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa pegang kendali dalam perjalanan hamba-Mu, berangkat sampai kembali pulang dalam keadaan aman dan selamat, baik perjalanan lewat darat ataupun udara. Tuhan sendiri akan melindungi, dijauhkan dari segala bencana, bahaya, kuasa kegelapan, setan, iblis, roh-roh yang negatif yang datangnya daripada dunia ini. Semua siasat iblis kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan sendiri memegang dengan kedua tangan-Mu ya Tuhan, supaya hamba-Mu Cik Ling Ling bersama 30 jiwa yang oh Tuhan berangkat ke Israel dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Tutup bungkus kiranya dengan kuasa darah Yesus. Kami percaya Tuhan, karena doa kami pada malam hari ini kami serahkan kepada Tuhan. Masih ada ibadah besok sore, Tuhan, Engkau juga berkati, oh supaya pelayanan hamba-Mu ini membuat kami semakin dewasa rohani kami, semakin kami memiliki hati untuk mengasihi Tuhan, sehingga kami boleh mencintai Engkau lebih dari kami mengasihi diri kami sendiri. Tuhan, Kau tolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, izinkan kami menadahkan tangan kami di hadapan Engkau. Tuhan, turun tangan dan memberkati kami sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Tuhan Yesus dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, melimpahi dengan segala kebaikan, ketenangan, damai sejahtera, kenikmatan dan kepuasan, bahkan keselamatan. Tuhan jamin untuk kita semua yang tetap setia kepadanya dari sekarang dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba naikkan doa syukur kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, kami bisa berdoa. Haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada hambanya Ibu Gembala Feben ini atas doa dan pelayanannya.
Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Amin. Ya. Amin. Amin. Sama-sama, Cik. Kami tetap doakan terus Cik Lili sehat. Tuhan pakai semakin luar biasa. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di Jakarta, yang berdomisili di Jakarta hari Sabtu, ya, nanti ketemu saya. Saya ingin begini, Saudara. Saya enggak cuma mau melayani, ya, menyampaikan firman Tuhan, ya, mendoakan saudara, menyampaikan pesan-pesan Tuhan buat saudara, penglihatan nubuatan, tapi saya ingin juga mengajak Anda semua boleh merasakan, ya, berkat-berkat yang dari Tuhan, boleh merasakan ketika Tuhan ada jalan, saya bagikan buat saudara. Jadi kayak umpama nih, ada job, ada gangdal. Saya tidak akan makan sendiri. Saya makan sendiri. Buat apa? Cuman saya yang kenyang. Enggak. Saya mau semua Anda juga merasakan. Dan Anda mengalami perubahan-perubahan terjadi. Ketika saya datang ke Jakarta, dan saya merasa ada sesuatu yang bisa ditangkap, yang bisa dikerjai, kenapa tidak? Saya bagikan pada Anda yang di Jakarta. Anda dekat di sana. Ketika Anda bisa, Anda mengambil peluang itu. Dan Anda akan ada hasil. Dan hasil yang luar biasa. Di luar kegiatan rutinitas saudara. Sama, saya nanti juga akan bagikan yang di Surabaya. Kenapa? Saya mau semua mengalami perubahan terjadi. Jadi tidak cukup orang dikasih makan firman. Firman itu buahnya masuk banyak, jari ini wong Jawa sampai kelempokan. Ya, karena firman udah masuk sampai kelempokan. Akhirnya kerjanya apa? Nudingi si A, pendeta A kurang, pendeta B kurang pinter, saya pinteran aku. Soalnya wes kelempokan. Iya toh? Tetapi saya mau itu disalurkan dan disalurkan. Dan saya juga mau ketika saya melihat ada peluang bagus, saya tidak boleh serakah. Saya bagikan buat saudara yang bisa, kenapa tidak? Supaya Anda mengalami sesuatu terjadi. Yang belum ada kerjaan, oh bisa ambil ini. Bisa ambil kesempatan. Ya, siapa tahu, namanya siapa tahu kita kan berusaha. Siapa tahu ada jalan terbuka. Kelempokan itu apa, AI? Kekenyangan sampai enggak ya, kekenyangan sekali gitu. Itu bahasanya orang Surabaya. Ternyata Jakarta enggak ada begitu. Ya, kekenyangan sekali, Saudara. Tapi mari, saya ingin bagikan ketika ada peluang, saya ingin bagikan buat saudara. Ya, sehingga semua mengalami sesuatu yang baru. Dan saya ingin ada perubahan terjadi. Saya ingin semua naik dan naik dan naik. Jangan kita naik sendiri. Oh, yang lain naik itu kalau bisa dijatuhin supaya kita aja yang naik. Kita aja yang terkenal naik. Yang lain enggak boleh naik. Jangan. Sama-sama naik. Ada kesatuan, ada kesatuan. Di sanalah ada mujizat terjadi. Ya, mari saudara. Hari ini ada yang berulang tahun di tempat ini. Nggak tahu masih ada orang yang enggak. Devina Singapura, Natalia Wijaya, Ingrid istri Kowongter, dan Chung Yen Rao. Ya. Nggak tahu masih ada enggak? Kalau masih ada, selamat berulang tahun. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, disertai dengan keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan dan kelimpahan yang dari Tuhan. Ya, ini ada Ibu Natalia Wijaya. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara, ya, kita sama-sama memberikan, ya, merayakan yang berulang tahun.
Oh, nggak ada lagunya, co-host. Yang ada cuma nadanya. Nggak apa-apa ya, Ibu Natalia Wijaya aja yang nyanyi ya. Yang berulang tahun yang nyanyi ya. Ya, terima kasih Bu untuk lagunya. Terima kasih. Semangat ya, semangat Ibu. Tuhan Ya. menyertai, Tuhan memberkati, luar biasa Happy ya. birthday, Ibu Natalia Wijaya. Happy birthday ya. Panjang umur Please. dan Yesus memberkati. Amin. Halo Natalia, God bless you all. Terima kasih Ci Esther doanya. Happy birthday AI Natalia Wijaya dari Rani dan Mega. Ya, terima Umur kasih. sehat selalu AI. Ya, terima kasih You doanya. are the best. Yes. Amin. Amin. Happy birthday. Dan diberkati ya, Bu Natalia. Ya, Sehat. terima kasih. Natalia. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Ana doanya. Terima kasih. Saya undang ada Bapak Pendeta, Bapak Gembala Yosua ya. Bapak Yosua bisa berdoa buat yang berulang tahun? Bu Natali Wijaya ya. Ya. Iya, Pak. Oke, yuk kita doakan Bu Natalia Wijaya. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas hari ini dengan bertambahnya 1 tahun usia dari Bu Natali Wijaya. Oleh karena kasih-Mu yang luar biasa, oleh karena penyertaan-Mu yang dahsyat, yang terus menyertai Bu Natali Wijaya ini ya Tuhan, dengan kesehatan, berkat yang berlimpah, biarlah Engkau yang terus berkati dia, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia inginkan, semuanya Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu tidak mengenal dia, tapi kami percaya Engkau Allah Roh Kudus yang lebih mengenalnya ya Tuhan.
Engkau yang terus memberkati dia, Engkau yang mengasihi dia. Semuanya kami serahkan semua dalam nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hari yang diberkati, sama-sama katakan amin. Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih pada hambanya Pak Yosua Susanto Olivian atas Terima doa kasih. pelayanannya. Ya. Dan juga Ibu Natalia Wijaya, selamat berulang tahun. Tuhan Ya, menyertai makasih. dan memberkati. Ya. Ya, amin. Dengan Tuhan menyertai, memberkati kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Amin, amin. Yuk kita kembali. Ada yang dipakai Tuhan, penglihatan nubuatan ada. Kalau ada bisa disaksikan. Ada. Ya, shalom. Oh, Pak Paus Saming, ya silakan. Ya Pak. Ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Ibu Natalia Wijaya. Semoga Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Ya, saya ingin Ya, terima menyampaikan kasih. bahwa beberapa waktu yang lalu ada Cik Ling ada dapat serangan-serangan itu. Saya lihat itu ada seekor ayam, macam ayam kampung begitu. Hingkap di bahunya, baru totoknya Bu Ling punya leher begini, di sebelah telinga begini. Saya lihat itu sudah 2 kali. Sebenarnya hari Sabtu kemarin saya mau sampaikan. Tapi kalau saya rasa mengantuk, baru saya bilang, saya sampaikan ini. Kalau tidak bisa, tidak. Nah, tapi Roh Kudus bicara sama saya, orangnya tidak ada. Orangnya tidak ada hari ini, tidak usah sampaikan dulu. Maka tadi saya minta petunjukan, ada maka saya sampaikan. Ayam kampung berarti berarti Cilingling sering dapat serangan itu yang membawa kuasa-kuasa kegelapan itu orang di sum kita sendiri. Bukan orang dari luar, bukan kuasa kegelapan dari tempat lain. Sudah 2 kali saya lihat ayam yang sama warna abu-abu. Saudara-saudariku, kalau misalnya saudara-saudari yang ada dalam Zoom ini, ibaratnya seorang ibu lah ada dalam Zoom ini, saya mohon dalam nama Tuhan Yesus bertobatlah. Tidak usah kangku, tidak usah coba-coba. Hasil Anda itu akan sia-sia, tidak berguna. Anda harus tahu bahwa di Zoom ini banyak yang mendoakan untuk hambanya Cik Ling. Bertobatlah. Karena sudah 2 kali saya lihat itu, setiap Cik Ling dapat gangguan itu, ada ayam itu di situ. 2 kali. Saya mohon, bertobatlah. Tuhan menantikan pertobatan. Karena Tuhan Yesus berfirman, aku tidak berkehendak kebinasaan, melainkan pertobatan. Marilah rendah hati. Kalau ada rasa benci, rasa dendam, lepaskan. Lepaskan semua. Jangan sampai apa yang terikat di dunia ini akan terikat di surga lagi. Lepaskan, saya mohon dalam kasih Kristus. Dan juga ada lagi, ini saudara-saudariku, sebelumnya saya mohon minta maaf, bukan saya ingin bersinggung. Karena banyak Roh Kudus berkatakan kepada saya, banyak sekali kamu anggota Zoom ini katanya. Seperti apa ini, penabur itu benih jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di semak-semak. Saya bilang, loh, kok Tuhan Roh Kudus kok seperti itu? Iya, karena seharusnya mereka dapat janji berkat, akan dapat berkat yang tidak terduga itu, mereka ambil menjadi rema.
berjuangkan itu bukan dengan sukacita, dengan senang, berharap saya akan mendapat berkat begini-begini, berkebuh-kebuh. Seketika berkat tidak ada, mana mulai bersungut. Saudara-saudariku, saat saya dapat pesan ini, saya juga tertawa juga. Saya bilang, jangan-jangan termasuk saya juga ini. Tapi puji akan nama Tuhan, saya selalu bersyukur bahwa sebelum segala sesuatu terjadi dalam hidup saya, apa yang saya alami, saya hadapi, Tuhan telah membicarakan melalui hambanya Cingling buat saya, sehingga saya selalu berpada dan berdoa. Meskipun saya sakit, meskipun pahit, tapi saya tetap bertahan karena saya tidak mau membuka jerat untuk iblis setan. Nah, satu hal lagi saya ingin sampaikan kepada saudara-saudariku. Mengapa saya bilang tadi, orang yang di Zoom ini yang bawa kuasa kegelapan menyerang hambanya Cilingling. Ibaratnya rumah tangga. Rumah tangga hancur antara suami istri sendiri. Tidak mungkin orang luar yang mau rusakkan, tidak. Demikian Zoom kita ini, mau kocar kacir, mau begini, begitu, orang di dalam. Sehingga mari saudara-saudariku, kita sering mendoakan satu akan yang lain, sering merendahkan satu hati satu akan yang lain, dan juga kita selalu juga mendoakan untuk hambanya Cilingling agar beliau boleh mensampaikan apa yang akan kita alami, kita hadapi. Bekerja lagi, masih bekerjalah, marilah kita terapkan itu dalam hidup kita. Hariku, semoga Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai, memberkati, memberikan hikmat, kekuatan, kemampuan untuk kita berjuang dalam kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Siap. Terima kasih kepada hambanya Bapak Paulus Aming yang sudah menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Iya. Terima kasih. Tuhan sendiri yang menyertai dan memberkati Bapak Paulus Aming dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya, tetap berjaga-jaga dan berwaspada dan tetap bantu doa supaya pekerjaan Tuhan tetap naik dan nama Tuhan dipermuliakan. Iya. Dan bagi Bapak Ibu, siap, semangat, Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu nanti 1 Januari. Amin. Ya. Terima kasih doanya. Dan buat apa yang disampaikan oleh Bapak Paulus Aming, ya, kalau memang ada, biarlah bertobat, katanya, ya, bertobat, membenahi hati, membenahi diri di hadapan Tuhan. Kenapa? Mungkin ada orang yang coba-coba, ya, ingin tahu sampai di mana kuasa Tuhan itu bekerja. Atau ada yang nggak suka, iri hati, ya. Tetapi hari ini saya mau beritahukan kepada Anda, janganlah memakai hal-hal yang nggak baik untuk menghalangi, merintangi rencana Tuhan dan pemakaian Tuhan. Karena Tuhan masih mengasihi dan menyayangi. Dan Tuhan belum menegur. Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan untuk bertobat. Karena ketika Anda main-main, serangan itu akan kembali mengenai Anda sendiri. Dan Anda akan babak belur. Itu. Ya. Saya tahu, memang saya tidak ngomong sama saudara, saya tetap menyampaikan pesan Tuhan. Walaupun ada serangan yang menyerang saya tahu, tapi saya berusaha untuk terus tetap tegar. Kenapa? Karena saya percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan ada dalam hidup saya. Ya, makanya kenapa saya berkata sama saudara, selagi ada pujian penyembahan, sama-sama memuji menyembah. Selagi saya menyampaikan pesan-pesan buat saudara, saudara jangan hanya tiduran, hanya ngantuk makan untuk sampai nama Anda dipanggil. Ada pesan Tuhan, jangan. Tetapi Anda berdoa. Yang bisa berbahasa roh, berbahasa roh. Anda berdoa, ketika Anda terus berdoa, ada kesehatan, doa-doa saudara
meluaskan Roh Kudus berkarya, itu akan melingkupi kita semua. Dan ketika melingkupi kita semua, maka serangan model apapun tidak akan mengenai kita, tetapi akan kembali kepada orangnya sendiri. Saya pernah mengalami ya, saya belum pernah saksikan ya, karena saya pikir itu rahasia. Waktu saya melayani saudara, itu ada serangan-serangan. Jadi saya lihat, saya ini doain saudara, tapi mata saya melihat ada tombak-tombak yang diarahkan ke saya. 3 tombak yang diarahkan ke saya. Untuk supaya kena jantung saya mati. Tetapi ketika saya melihat ketiga tombak itu, Tuhan suruh angkat kedua tangan ke atas dan mulai berbahasa roh. Dan Tuhan perlihatkan tombak itu kembali kepada orangnya. Dan ketika tombak itu kembali kepada orangnya, 1 tombak mengenai 1 orang. Dan ketika mengenai 1 orang, Tuhan katakan, engkau akan mendapatkan kabar akibat dari serangan itu. Betul, saudara. Besoknya, ada orang yang tidak saya kenal, minta doa. Ya, waktu dia minta doa, saya lihat kok wajahnya serem ya. Kok warnanya aneh ya. Pakai bajunya hitam-hitam. Saya pikir ini kok aneh ya. Dan dia mencari kesempatan untuk ngobrol sama saya. Saya tutup. Saya merasa Tuhan aneh ya Tuhan. Dan saya berdoa terus. Dia terus hubungin saya. Ketika dia hubungin saya merasakan ada sesuatu. Serangan yang ditujukan kepada saya. Dan saya terus berbahasa roh. Saya terus berbahasa roh, saya doa pelepasan. Dan saudara, akhirnya saya mendengar kabar. Ya, istrinya meninggal dunia. Istrinya mengalami dan meninggal dunia. Kenapa? Karena tombak itu tidak mengenai saya, tetapi mengenai yang ngirim sendiri. Dan akhirnya dia sendiri yang mengalami sesuatu. Jadi jangan main-main dengan kuasa kegelapan. Ya, jangan main-main. Karena itu akan kembali menyerang sendiri. Tidak saja menyerang diri Anda sendiri, tapi sampai kepada anak cucu menantu saudara. Jangan main-main. Sekali lagi, ya, karena saya sudah ngalami. Kalau saya cerita nggak selesai. Saya ngalami waktu awal-awal. Saya nggak ngerti saya diserang. Tiap hari saya mengalami sakit. Kayak ditusuk jarum, ya, kayak di badan ini kayak di apa tuh? Kena api lilin begitu. Ditetesin api lilin, panas sekali, sakit sekali seluruh tubuh. Dan Tuhan perlihatkan bahkan ada boneka saya, boneka yang ditusuk-tusuk jarum. Ketika ditusuk saya sakit. Setiap kali ditusuk saya sakit. Ya. Dan Tuhan perlihatkan itu macam-macam modelnya. Dan ketika saya berdoa dan berdoa, saudara tahu, dengan berjalannya waktu, saya mendapat kabar orangnya meninggal dunia. Dan ketika orangnya meninggal dunia, saya merasa ada kelepasan kebebasan. Seperti ada sesuatu yang keluar dari tubuh saya. Dan saya merasa ringan sekali. Ya. Jadi saudara, berjaga-jaga dan berwaspada. Makanya kenapa saya selalu anjurkan saudara, selalu memuji menyembah, selalu berbahasa roh. Ketika Roh Kudus ada berkarya dalam hidupmu, serangan model apapun tidak akan mengenai engkau, tetapi akan kembali kepada penyerangnya, kembali kepada pengirimnya, dan engkau selamat. Mereka sendiri yang akan mengalami sesuatu. Ya, jadi kalau saya mendoain saudara, Anda yang bertahan, Anda masih ada bersama kita, Anda berdoa, jangan berdiam diri. Ya, kelihatannya Anda berdoa, kelihatannya nggak ada apa-apa. Kok anaknya aku doa? Enggak, saudara. Ketika engkau berdoa dan berdoa, Tuhan itu tidak pernah lalai. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik kepada Anda. Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan kepada Anda. Dan yang lebih luar biasa, semakin kau berdoa, semakin Tuhan memberikan kekuatan kepada Anda. Ialah kemampuan kepada Anda. Ialah mana sekarang main. Ialah mana sekarang main. Shalom. Di tengah Zoom ini saya diperlihatkan ada mata air yang jernih dan berubah menjadi satu sungai yang besar. Dan begitu banyak sampah yang hanyut lewat sungai tersebut.
Ibu Ong Ling Ling berdiri di sebuah sungai, kemudian mengundang orang-orang untuk dimandikan di sebuah sungai tersebut. Tuhan katakan, libatkan Roh Kudus berkarya dahsyat, supaya orang-orang boleh disucikan hidupnya, sehingga ibu sendiri boleh membawa orang-orang untuk dibersihkan hidupnya. Jadi Tuhan mau pakai ibu untuk menyampaikan pesan Tuhan lewat nubuat dan penglihatan dalam bentuk-bentuk penyucian besar-besaran. Selain itu, saya diperlihatkan di saat ibu berjalan, ada mata orang menyorot ibu dengan mata yang tidak baik, dan mulutnya digoyang-goyang seperti bercibir bibir begitu. Tapi Tuhan katakan jangan peduli dengan yang di eksternal, tetapi lihat aku yang sudah memberikan firman dan rohku di dalam hidupmu. Layak engkau lebih akurat lagi menerima janji-janji Allah demi kekayaan orang-orang yang ada di sekelilingmu. Sebab Tuhan ingin supaya semua yang ibu layani, mereka menerima berkat double, terutama berkat rohani, dan juga yang lain-lain akan mengikuti. Zoom ini sudah diproteksi oleh hadirat Tuhan, sekalipun ada yang mau mengadakan cara duniawi atau dengan kekuatan kuasa gelap, tapi saya diperlihatkan terang Tuhan lewat sebuah tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Tuhan katakan jangan takut dengan gertak sambal orang-orang yang tidak mau hidup sesuai dengan firman Allah dan mereka mempergunakan kuasa kegelapan, tapi angkat pedangku, pedang roh, kata Tuhan. Di saat kita semua dan Ibu Ong Ling Ling memandokan untuk mengangkat pedang roh itu, maka orang itu sendiri hilang demikian sehingga tidak tahu kemana ia berada, dan dia jauh dari hadirat Tuhan, kata Tuhan. Terakhir Tuhan beritahu supaya semua yang sudah menerima pesan-pesannya percaya bahwa Tuhan tidak pernah berjanji dusta. Tuhan janjinya ya dan amin, dan setia kepada Tuhan, rela bayar harga untuk keselamatan, dan untuk yang lain-lain tidak perlu takut dan khawatir, sebab Tuhan tidak memiliki ketakutan dan kekhawatiran. Tuhan juga tidak pernah lalai. Dia setia dan dia akan melakukan sesuai dengan keajaibannya kepada kita masing-masing. Itu saja yang Tuhan percayakan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Ya, terima kasih kepada hambanya, dan saya juga mengucap syukur kepada Tuhan di mana Roh Kudus benar-benar hadir di tengah-tengah kita yang sudah memperhatikan dan sudah berbicara. Jangan takut, Zoom kita ini diproteksi oleh kuasa Roh Kudus. Apapun yang orang perbuat tidak baik tidak akan mengenai kita, tetapi dengan penyertaan Tuhan, dengan kuasa Tuhan, kita tetap berkemenangan. Iya. Jadi jangan takut, terus berdoa, terus melekat sama Tuhan, percaya keajaiban mujizat pasti terjadi. Dan saya mengucapkan syukur kepada hambanya Ibu Grace Lumampau yang sudah menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati, dan dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ialah mana sekali Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati Ibu Ong Ling Ling dan urapan yang dahsyat. Haleluya.